Hai guys, kami di sini dari grup 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan yang kami pilih adalah Malioboro dan solusi untuk mengatasi kemacetan pada Malioboro tersebut. Di sini kami akan menjelaskan slide pertama, dimulai dari saya. Saya akan menjelaskan tentang Malioboro secara garis besar ya. Malioboro adalah merupakan suatu jalan paling populer di Yogyakarta. Selain berada di jantung kota Yogyakarta, Malioboro juga cukup terkenal karena memiliki cerita sejarah yang menyertainya. Jadi banyak turis untuk tertarik untuk datang ke sana, dan juga banyak beberapa kayak seperti kendaraan tradisional yaitu andong dan becak yang berada di sana, dan banyak tempat wisata lainnya juga yang berada di tempat itu, jadi membuat tempat itu sering mengalami kemacetan. Jadi kami memiliki beberapa solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut, dan kami telah mengobservasi beberapa hal, dan kami dari hasil penyelidikan kami, kemacetan di Malioboro itu terjadi karena tiga sebab. Penyebab yang pertama adalah beberapa penutupan di ruas jalan. Itu dari hasil internet yang telah kami browsing, penutupan beberapa ruas jalan terdapat beberapa penutupan ruas jalan pada daerah Malioboro. Dan yang kedua adalah volume kendaraan yang melintas di Malioboro cukup padat, dan itu menyebabkan kemacetan terjadi pada beberapa daerah. Dan selanjutnya yang menyebabkan terjadinya kemacetan adalah tiga, yaitu parkir liar. Banyaknya delman yang parkir pada kanan dan kiri jalan, dan beberapa gokar yang berhenti di kanan dan kiri jalan untuk menjemput penumpangnya. Dan selanjutnya lagi tentang volume kendaraan. Berdasarkan hasil survei dari Republika, jumlah kendaraan bermotor yang melaju di jalur cepat Jalan Malioboro mencapai 12.000 unit setiap 90 menit. Ini sudah diobservasi dan hasilnya adalah angka tersebut, yaitu rata-rata 12.000 unit per 90 menit itu. Dan selanjutnya adalah parkir liar. Terdapat adalah gokar, becak, dan andong yang sering berhenti di sembarangan di kanan dan kiri jalan untuk menjemput penumpangnya atau untuk mencari penumpang. Itu juga adalah penyebab utama daerah Malioboro sering terjadi kemacetan. Jadi untuk jadinya banyak terjadi antrian kendaraan, dan jadinya banyak kemacetan yang terjadi. Dan hasil observasi kami juga menunjukkan bahwa observasi dari internet kami, kemacetan di Malioboro itu memuncak pada hari Sabtu dan Minggu. Karena Sabtu dan Minggu adalah hari libur, hari weekend, jadi banyak orang yang dari luar daerah Yogyakarta juga ikut ke Malioboro untuk berlibur, untuk melihat sejarah di Malioboro, atau sekedar jalan-jalan untuk melepas penat. Dan jam-jam paling puncaknya itu pada Sabtu dan Minggu itu adalah pada jam 7 dan 8 sore. Dan jam 6 sampai jam 8 itu adalah jam paling padat yang terjadi pada Malioboro, karena volume kendaraan itu berada pada puncak-puncaknya. Dan di Malioboro banyak kemacetan terjadi disebabkan karena kendaraan seperti volume kendaraan, dan volume kendaraan dah banyak, ditambah lagi dengan gokar, andong, dan becak yang sering berhenti mendadak untuk menjemput penumpang. Itu akan menambah banyaknya kemacetan yang terjadi pada daerah Malioboro. Dan solusi yang kami tawarkan nanti setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, jadi salah satu penyebab kemacetan di Malioboro yang akan kami bahas yaitu angkutan umum di Malioboro.
Nah, kalau kita lihat angkutan umum di Malioboro ini yang beroperasi ada 3, Andong, Becak, dan ojek online. Nah, kenapa angkutan umum ini kami sorot menjadi salah satu penyebab kemacetan di Malioboro adalah karena tata cara parkirnya yang sembarangan. Padahal kan kalau kita pikir angkutan umum ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Nah, tapi di Jalan Malioboro mereka malah menjadi salah satu penyebab kemacetan di Malioboro itu sendiri. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri sudah memberikan solusi untuk menanggulangi kemacetan di Malioboro. Seperti bisa kita lihat gedung parkir. Sebagai masyarakat Jogja tentunya kita sudah pernah melihat salah satu gedung parkir yang ada di Malioboro, yang tujuannya sendiri adalah untuk menampung pengunjung yang sekian banyaknya di Malioboro. Tidak mungkin saja kita membiarkan pemerintah membiarkan masyarakat yang berpariwisata di Malioboro untuk parkir sembarangan kan. Makanya pemerintah membuat gedung parkir seperti bisa kita lihat parkir Senopati, parkir Ngabean, parkir Sriwidari, dan parkir Aba, yaitu parkir yang terletak di Jalan Abu Bakar Ali. Yang kedua, pemerintah juga sudah memikirkan untuk menerapkan e-tilang. Apa e-tilang itu? E-tilang adalah elektronik tilang yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan human error yang biasanya terjadi pada saat kasus tilang. Nah, e-tilang ini menggunakan kamera khusus yang bisa meng-capture kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas dan sebagainya. Nah, e-tilang ini sudah diterapkan di beberapa tempat di daerah Jogja. Tapi sampai saat ini hanya baru ada 4 titik yang menerapkan e-tilang. Dan Malioboro sendiri belum menerapkan e-tilang. Gitu. Dan ketiga, ada compact parking. Compact parking ini adalah sistem parkir yang hemat tempat yang telah diterapkan di sejumlah lokasi wisata Jogja. Dan solusi kedua yang kami pikirkan untuk menanggulangi masalah kemacetan di Malioboro ini adalah dedicated parking spot. Jadi yang kami pikirkan di sini adalah angkutan umum akan diberikan zona khusus parkir dan jemput penumpang di sepanjang Jalan Malioboro. Untuk saat ini memang sudah ada zona khusus untuk parkir yang disebut KTB untuk angkutan umum sendiri. Tapi masih banyak yang melanggar karena belum secara spesifik diberi zona oleh pemerintah. Seperti halnya Andong atau Becak. Mereka tidak diberikan zona khusus Andong atau Becak untuk parkir, sehingga mereka masih melanggar zona tersebut. Nah, untuk hal ini kami berikan zona benar-benar yang spesifik agar tidak terjadi pelanggaran seperti itu lagi. Selain dari dedicated parking spot, kami juga menawarkan solusi yang dapat bekerja sama dengan dedicated parking spot, yaitu Enhanced Infraction Detector. Sebuah sistem di mana setiap angkutan umum seperti Andong atau Becak itu diberikan tracking transponder dan juga di-track dengan kamera untuk mencegah parkir liar dan pelanggaran lalu lintas. Enhanced Infraction Detector atau EID ini melacak kendaraan seperti Andong atau Becak itu dengan cara menggunakan data dari GPS tracking dari transponder yang diberikan kepada mereka, dan juga menggunakan traffic kamera yang terinstal di daerah Malioboro.
Parking transponder yang diberikan ke andong dan becak itu selain berfungsi untuk track GPS atau lokasi mereka juga berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengemudi jika mereka melanggar, dan juga memberikan tilang kepada pengemudi jika peringatannya tidak dipedulikan oleh pengemudinya. Jadi alur tilang yang diberikan melalui transponder ini adalah jika suatu angkutan seperti andong, becak itu melanggar ke peraturan lalu lintas atau melanggar dedicated parking spot dan mereka parkir di tempat yang tidak seharusnya, maka peringatan akan secara otomatis dikirimkan kepada transponder di kendaraan mereka masing-masing. Dan jika kalau misalnya peringatan itu tidak digubris atau mereka tidak pedulikan dan tetap melanggar, maka suatu nominal tilang akan secara otomatis muncul di layar transponder mereka masing-masing, dan setiap detik nominal tilangnya akan naik sampai mereka itu keluar dari tempat yang tidak seharusnya atau mereka berhenti melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang selanjutnya adalah fungsi tracking transponder. Nah, tracking transponder ini digunakan untuk melacak posisi angkutan umum. Bagaimana caranya? Mereka tracking transponder ini mengutilisasi fungsi dari GPS sendiri. Karena kami menggunakan teknologi GPS, maka secara real time posisi angkutan umum yang ada di Jalan Malioboro akan selalu terupdate secara real time, dan sehingga kami bisa mengawasi posisinya di mana saja. Nah, jika ada angkutan umum yang melanggar peraturan atau zona parkir yang sudah disediakan, maka sistem secara otomatis akan memberikan tilang kepada angkutan umum yang melanggar. Mewakili kelompok 5, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menonton presentasi kami.